I'm French school, no, so I don't know if you just got. Hi guys, welcome back to my channel. Berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi. Intimidasi, penyerangan, dan blokade, dengan kata lain bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Pada tahun 1760, mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana. Dan pada tahun 1767, oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Pada tahun 1760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana. Dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sjoberg diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi benteng Vredenburg yang artinya perdamaian. Seiring berjalannya waktu, benteng Vredenburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada penguasaan Inggris 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Cromford atas pemerintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada penguasaan Inggris terjadi peristiwa penting di tempat itu, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni 1812
yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. Pada 5 Maret 1942, ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di benteng Fredericburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Fredericburg digunakan pula sebagai markas Camp Petai dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, benteng Fredericburg diambil oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara 4G, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion pasukan dan penyimpanan perbekalan sebagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan benteng Fredericburg dipegang oleh APRI, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan tanggal 23 November 1992, secara resmi Museum Benteng Fredericburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Benteng Fredericburg Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46,574 meter persegi. Kemudian tanggal 5 September 1997, dalam rangka peningkatan fungsionalisasi museum, Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta mendapat limpahan untuk mengelola Museum Perjuangan Yogyakarta di Brontokusuman, Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk masuk ke museum ini, ada harga tiket yang harus dibayar. Untuk anak-anak 10.000, dewasa 15.000, dan orang asing 30.000. Itu di hari biasa. Di Jumat sampai Minggu, anak-anak 15.000, dewasa 20.000, dan foreigner 40.000. Nah, sekarang saya di penghujung di pintu keluar dan saya akan explore di halaman parkir ini. Ikuti terus ya. Lanjut mana Mbak? Becaknya gitu? Enggak. Maaf ya, namanya juga manusia.
teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye.